Aku Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ia berseru dengan suara nyaring, katanya, sudah robohlah Babel, kota besar itu. Kota itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis dan segala burung yang najis yang dibenci. Dan tampaklah seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota itu akan dicampakkan dengan keras ke bawah, dan takkan diketemukan lagi. Suara para pemain kecapi, para penyanyi, para peniup seruling dan sangkakala takkan terdengar lagi di dalammu. Tak seorang pun ahli kesenian akan diketemukan lagi padamu, pun suara kilangan takkan terdengar lagi di dalammu. Cahaya lampu takkan bersinar lagi, dan suara pengantin pria dan mempelai wanita takkan kedengaran lagi di dalammu. Sebab para pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kemudian aku mendengar seolah-olah ada suara yang nyaring, seperti suara himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab besar dan adillah segala penghakimannya. Sebab dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan percabulannya. Dialah yang telah membalas darah hamba-hambanya kepada pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya, asap kota Babel naik selama-lamanya. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, orang-orang yang ada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di
pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan injak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu dimulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, begitu banyak orang sibuk diri untuk meramal, bahkan memastikan tentang akhir zaman itu. Begitu banyak orang sibuk dan berusaha untuk mengetahui dengan pasti ataupun dengan sebuah keraguan-raguan secara ilmiah ataupun berbagai macam cara untuk mengetahui tentang akhir zaman. Bahkan kita diramalkan memasuki tahun 2000-an itu dunia ini sudah kiamat. Tidak tahu Mandoli atau barang itu atau tidak. Tapi yang pasti begitulah cerita-cerita, dan ada banyak hal yang terjadi tentang hari kiamat itu. Sebagai orang Kristen, kita diajak lewat bacaan-bacaan hari ini untuk kita tidak menyembuhkan diri, untuk mengetahui tentang akhir zaman itu. Bahkan dikatakan dalam cerita-cerita bahwa kematian itu adalah sebuah akhir zaman. Jadi yang mendung hati-hati, kalau kau mati berarti sudah berakhir sudah itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa kita tidak perlu menyembuhkan diri dengan akhir zaman itu. Yang kita perlu buat untuk bertahan, untuk tetap tinggal di akhir zaman ketika kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua adalah berbuat baik. Sehingga kata-kata yang digambarkan dalam bacaan pertama maupun kedua, Yerusalem yang runtuh, kehancuran, pemberontakan dan segalanya tidak akan menimpa kita kalau kita hidup dalam baik, hidup dengan baik, hidup berdamai dengan Tuhan, hidup berdamai dan rukun sesama kita. Mari kita berusaha, semoga akhir zaman itu tidak datang seperti air bah untuk dia merobohkan atau dia menggulung-gulung kita, dia menghantar kita, tetapi justru dia datang dan berdamai dengan kita karena kebaikan kita, hidup baiknya kita dengan sesama, dengan Allah sendiri.